Oke, halo semuanya, kita lanjut lagi ya. Sebelumnya kita udah berhasil mendapatkan data API buat semua surah. Semua surahnya ini udah tampil. Jadi sekarang kita masuk ke detailnya. Nah, untuk masuk ke detailnya, ketika sebenarnya detail itu kan kita butuh API ID surahnya ya atau number surahnya. Misalnya yang ke sini nih. Nah, contohnya adalah ini. Dia surah ke-18. Kita copy, terus kita dapetin, oh sorry, suruh ke 18 atau suruh ke 114 deh. Nah, kayak gini. Jadi dia baru dapat detailnya. Nah, kita butuh saat ini ID ini itu dari list of surah yang mana di sini dia punya numbernya ya. Jadi di sini kita pakai number ini. Nah, kita kan dapat nih numbernya. Surah number kita lempar aja ke URL-nya. Nah, idenya adalah ketika dia klik ini, kita akan pindah page ke bagian detail surah itu, surah tersebut. Jadi kita buka buat satu lagi, get create page. Nama page-nya misalnya detail surah. Detail surah. Oke, ini adalah detail surahnya. Ini buat page-nya ya. Jadi ketika kita masuk di sini kita klik, pertama kita butuh URL dulu ya, atau kita ngelempar surah numbernya juga nggak apa-apa nih. Sini kita ngelempar surah numbernya, atau kalau kita mau misalnya di sini kita mau lempar surahnya sekalian juga nggak apa-apa. Jadi kita get titik, eh, pindahin ya to name, kita masuk ke bagian detail surah. Tapi kita ngebawa parameter argumen, kita lempar aja nih satu satu kesatuan ini detail surahnya. Kita lempar ya satu model satu kelas ini. Nah, kalau misalnya udah kayak gini berarti tinggal kita klik itu nanti kita tangkap di bagian detail surah. Nah, di bagian detail surahnya masuk ke view-nya. View-nya sederhana ini. Di sini kita tinggal tangkap aja model surahnya. Ini satu kesatuan, satu buah model. Kita modelnya udah kita import, kemudian di sini kita namain aja surah. Nah, ini kita tangkap dari argumennya. Arguments. Nah, ini ya. Ini kita set jadi final aja juga nggak apa-apa. Nah, kalau kita udah punya surahnya, jadi kita di sini misalnya judulnya adalah surah apa gitu, boleh ya. Surah, kita ambil aja dari mana? Dari ininya ya. Dari surahnya, surah titik. Nah, ini udah langsung mau ngambil mananya? Ya, berarti ini kita coba masuk ke sini aja. Oke, ini satu surahnya itu ada dari sini sampai mana nih? Surah kedua mana nih ya? Nomor 3, nomor 2-nya. Nah, sampai sini nih. Ya, jadi dari sini sampai sini JSON-nya kita format dulu, JSON formatter biar gampang ngelihatnya. Nah, ini satu datanya kita ambil dari nama transliteration ya. Jadi kita ambil name titik transliteration, ini ambil yang Indonesia aja. Nah, ini udah pasti ada, ini juga udah pasti ada. Kalau misalnya kita mau handle null safety-nya, kalau misalnya nggak ada datanya, kita bisa pakai kayak gini. Kalau dia null, maka dia error. Misal kayak gitu juga nggak apa-apa. Kita save, kita coba masuk. Misalnya dia nge-get dulu semua surah Al-Fatihah. Nah, ini surah Al-Fatihah. Kalau mau dia semuanya huruf besar, kita ubah ke uppercase saja semuanya. Ya, kita save. Di sini jadi surah Al-Fatihah. Nah, udah ya. Nah, kalau misalnya udah berarti ini data-datanya detailnya di sini. Nah, pertama di sini kita mau tampilannya kayak gimana? Kita buat simple aja. Kita pasang list view ya. Yang pertama eh sebenarnya kita butuh card sih ya. Children-nya dulu kita pasang card dulu ini buat detailnya. Children volume misalnya kita pasang teks. Nah, ini surah apa gitu ya. Nah, dari nama ini kita bisa panggil seperti ini. Oke, kita pasang kayak gini aja. Sorry.
Misalnya kayak gini, suruh uppercase. Kalau misalnya dia nul, maka error misalnya kayak gitu ya. Di sini error, kita coba save dulu, nanti hasilnya adalah seperti ini. List view-nya kita kasih padding, add inset, titik all 20 misalnya. Oke, semuanya nih 20 kanan kiri atas bawah. Nah, mungkin cardnya perlu kita kasih margin add inset symmetric atau enggak only top ya, atasnya kita kasih 20 juga. Jadi kita kasih jarak 20, atau jangan ini, kita kasih padding aja di kolomnya. Jadi dia enggak mepet banget nih. Kita kasih padding 20 buat kasih jarak seperti ini. Oke, nah ini udah Alpha-TH. Ini adalah kita kasih styling ya, coba biar lebih bagus. Yang pertama kita kasih text style, buat size-nya itu ya 20 misalnya. Terus kita tebelin font weight bold. Contohnya seperti ini. Surah Al-Fatihah, kemudian ini ada detailnya, kita mau pasang apa di sini, berapa ayat dan sebagainya bisa ya. Jadi kita tambahin lagi, kita ambil dari number of verses. Di sini kita pasang seperti ini. Number of verses kita save 7 ayat misalnya. 7 ayat, mungkin ini kita pasang 16 aja. Nggak usah di bold. 7 ayat diturunkan di mana gitu misalnya. 7 ayat diturunkan surah apa? Surah Makkiyah misalnya. Kita ambil lagi dari ini nih, Revelation. Kita masuk Revelation, ambil dari surah titik Revelation. Kita save. Kita ambil Indonesianya, surah Makkiyah, seperti itu. Nah, artinya itu kita bisa pasang di sebelah sini mungkin ya. Itu artinya adalah apa gitu. Atau di bawahnya juga nggak apa-apa. Di sini kita duplikat. Nah, ini adalah artinya, tapi ini kita kecilin. Oke, ini kita kasih size box aja. Kita kasih tinggi jarak biar agak ini. Di sini kita kasih kurung buat ini ngasih tahu ini adalah artinya. Kita save seperti ini. Nah, untuk artinya itu ini ada translation di name ya. Jadi name, translation, Indonesia, pembukaan. Bukan yang ini. Ini kita copy, transliteration. Oke, kita save. Nah, Al-Fatihah adalah pembukaan. Ini 16 aja deh. Al-Fatihah pembukaan 7 ayat surah Makkiyah. Nah, ini adalah informasi detail buat awalannya ya. Kemudian kalau kita mau pasang tafsirnya, juga nih. Kalau mau pasang tafsir sebenarnya nggak masalah sih kalau kita mau ya. Di sini kalau mau pasang tafsir bisa di sini. Atau kalau terlalu panjang nggak usah ya. Nanti pas ini diklik aja nih kita dapat tafsirnya. Boleh. Nah, ini langsung ayat-ayatnya aja. Yang pertama buat ngeprint ayatnya, di sini saya kasih size box dulu buat kasih jarak 20 misalnya. Kemudian apalagi ya? Di sini kita coba pasang list view builder. Item buildernya kita pasang kayak gini dulu. Ya. Misalnya dia ada 7 ayat misalnya. Berarti kita bisa ambil dari surah titik number of verses gini ya, 7. Nah, kayak gini. Kalau misalnya dia 0 berarti kita kasih kosong aja. Dia nge-return sebuah list style, atau kita mau pasang card dulu nggak apa-apa kayak gini.
card ini coba kita pasang teks row dulu deh, row. Nanti idenya adalah ini kita pasang teks, ini adalah datanya suruh. Oh, ini kita ambil ya, misalnya di sini tulisannya ini ayat 1 gitu ya. Kita coba save, nanti dia akan seperti ini. Ini sorry, ini list view builder di dalam list view itu bahkan error. Jadi kita bungkus dia dengan expanded. Oke, kemudian string wrapnya kita jadiin true dan never scroll fix ya. Jadi dia nggak bisa di scroll. Nah, kayak gini. Oke, ini adalah ayatnya. Di cardnya ini kita bungkus padding aja ya. Row-nya kita bungkus jadi paddingnya misalnya 20. Jadi kayak gini. Atau 10 aja. Nah, idenya adalah saya mau buat atau enggak simetrik aja deh dulu. Simetrik vertikalnya itu 10, horizontalnya itu 20. Kanan kirinya 20 atau kanan kirinya saya tambahin 50 deh. Terlalu panjang 30 misalnya. Kanan kiri 30, kemudian nanti di sini di pojok kanannya itu saya mau kasih icon misalnya icon button deh. Saya mau pasang icon button. On press-nya nanti dulu. Ini iconnya itu gunanya buat bookmark bookmark ini misalnya. Contoh aja nih. Nah, kayak gini. Bookmark tapi nggak usah ada ini, kita pakai outline aja. Oke, kayak gini misalnya ya. Atau selain bookmark kita pasang icon play row misalnya. Nah, misalnya kita mau ngeplay data gitu. Nah, ngeplay ayat ini, ayat ke-1 gitu. Nah, mungkin di sini main aksisnya saya pasang saling menjauh, space between. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini kita mau gabungin jadi satu, maka si icon button ini kita pasang row biar dia gabung jadi satu ya. Biar digabung jadi satu aja nih dia. Nah, seperti ini. Kalau misalnya dia udah digabung jadi satu ya, di sini ada mungkin ini kurang kita modif deh ya. Atau kita pasang ini aja. Circle avatar. Kemudian kita pasang child sebuah teks kayak gini. Nah, ini ayat 1, ntar kita bisa play. Horizontalnya kita pasang 10 aja deh, nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Ini bisa di play, bisa di bookmark. Vertikalnya 5 aja. Oke. Ini ayatnya. Kemudian ini baru card atasnya. Mungkin si card ini kita bungkus dia dengan kolom. Nanti idenya adalah setelah card ini kita pasang sebuah teks. Ini adalah ayatnya. Ayatnya. Nah, kayak gini. Ini ada ayat-ayat. Oke. Ini kita coba tampilin dulu ayat-ayatnya. Oh, enggak, karena kita belum ada database di sini ya. Ini masih seperti ini. Kita kasih size box buat kasih jarak antar ayat 30 aja. Misal kayak gini, ini ada ayat-ayatnya. Kemudian di sini antara ini ya. Ini kita coba pasang indeksnya aja deh. Ya, kita coba pasang indeks. Plus 1, kita save. Ini ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan seterusnya. Nanti ini adalah tulisan Arabnya nih. Tulisan Arabnya. Seperti itu. Nah, tulisan Arabnya ini berarti kita harus ngebungkus si list view ini dengan feature builder ya. Feature builder ini kasih snapshot. Sama ya konsepnya. Kita kasih buat kayak di home. Ini konsepnya sama.
Ini kita copy aja kalau dia nggak ada datanya. Oke, tidak ada data. Berarti ini tidak ada data karena kita belum ada apapun di sini, feature-nya kita belum pasang. Kemudian ini kita rapiin dulu. Feature-nya mana nih? Nah, ini kan kita butuh feature. Feature-nya adalah dia mirip kayak di sini. Feature-nya itu dia get all suroh. Nah, ini kita copy aja, mirip ya. Kita copy. Di detail suroh dia punya controller juga. Jadi kita panggilnya di sini aja di detail suroh controller. Ini kita pasang aja. Kemudian dia list of detail suroh ya. Detail suroh. Nah, detail suroh itu misalnya saya mau suroh ke 1 atau suroh ke 114. Nah, di sini kita langsung dapat datanya. Datanya itu berbentuk mapping. Berarti kita langsung bukan list ya. Jadi ini langsung detail suroh model ya. Ini detail suroh model. Setelah model ini kita tambahin, kita perlu HTTP juga. HTTP. JSON juga kita perlu. JSON. Kemudian ini kita langsung return datanya karena ini bukan berupa list seperti ini bukan berupa list tapi dia berupa mapping string dynamic. Oke, kita udah langsung data, langsung kita ambil datanya, kita dapat kayak gini, langsung kita masukin ke detail suroh from JSON. Oke, seperti ini. Ini kita nggak perlu lempar ke list. Detail suroh from JSON data. Oke, sip. Get all suroh berarti bukan get all suroh, get detail suroh. Nah, ini kita tinggal copy, kita panggil di dalam sini. Feature-nya kita ambil dari controller. Get all suroh seperti ini. Tipe datanya detail suroh. Jadi di sini kita masukin detail surohnya. Oke, snapshotnya, detail suroh ini import model. Oke, sip. Ini teks kenapa nih? Oh, jadi di detail suroh itu ada teks nih. Ya, kalau nggak salah dia di sini ada teks. Nah, di sini ada teks nih. Nah, dianggap di sini tuh didetek sebagai widget bukan widget tapi dianggap sebuah model. Nah, untuk ngebedainnya mungkin ya di detail suroh ini, di model detail suroh kita perlu sebagai detail misalnya kayak gitu ya. Kita kasih alias. Kalau dikasih alias gini kita copy. Kemudian di sini kita pasang seperti ini. Detail surohnya kita definisiin seperti ini biar nggak keliru nih antara widget teks dengan teks yang ada di dalam detail model ini. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita udah dapet, berarti kita dapat harusnya snapshotnya. URL-nya sekarang URL-nya kita salah, ini belum benar suroh. Nah, ini adalah kita lempar string ID-nya. Nah, ID-nya kita masukin sini ya. ID-nya kita udah dapet di sini, berarti kita perlu lempar suroh titik number. Nah, ini tipenya integer, kita ubah ke string aja. Oke, kita save. Nah, dia nge-get. Oke, kalau misalnya udah, apakah kita berhasil dapetin datanya? Coba kita print dulu ya datanya. Kita save. Nah, ini dapat nih datanya nih, number dan lain sebagainya nih. Kalau misalnya ini udah ada, berarti kita tinggal ngambil data-datanya nih di versis ya, di versis. Di versis ini harusnya di sini kita ambil versis snapshot data, dapat detail surohnya. Kemudian kalau misalnya kita print snapshot data, ini apakah ada datanya nih? Kita coba print ya. Snapshot datanya kita print. Kemudian di detail surohnya kita nggak usah print. Kita save.
Ini kita save. Ini kita coba clear. Oh, datanya masih 0. Berarti ada yang salah di sini. Get detail suruh, kita ngelempar numbernya. Number to string. Di sini kita tangkap ID-nya. Kita coba print dulu nih URL-nya nih. Print URL. Apakah benar apa enggak? Nah, ini URL-nya ini. Kita ngecek dulu nih. Benar enggak nih, ya? Kita enter. Nah, ternyata dapat nih. Kalau misalnya udah dapat, kita perlu decode dulu semuanya. Decode, udah di decode. Terus kita masuk, kita ambil datanya. Kalau misalnya udah dapat datanya, berarti di sini adalah sebuah tipe data mapping seperti ini. Mapping ya. Nah, dari data-data itu kita ubah ke bentuk JSON. Nah, di sini langsung di convert nih. Number dan lain sebagainya nih, langsung di convert. Oke, kalau misalnya udah di convert, berarti kita udah dapat langsung datanya. Berarti kita coba print data ini. Harusnya dapat nih. Kita coba save. Nah, ini adalah masih 0 ya. Data ini kenapa kita nggak dapat nih? Coba kita print responsnya dulu. Kita coba save. Oke, ini printnya 0. Parent data, parent widget expanded. Nah, permasalahan expanded ini oke. Expanded center. Oke, center. Coba kita pasang expandednya di sini deh. Expanded. Oke, expandednya ini kita hapus. Ini expanded yang ini kita hapus, remove. Kita coba save. Coba kita save lagi. Oke, nah ini nggak ada error ya, nggak ada error expanded nih. Nah, sekarang PR-nya adalah kenapa data ini 0? Di bagian sini nih. Print respon. Responnya ini kenapa 0? Ya, coba kita print URL sama responnya. Kita save. Ini ada URL, responnya dapat, response. Oke, kita print respon body. Ini kita clear, ini saya save lagi. Oke, URL dapat respon body. Ini kalau misalnya yang udah di decode, kita print datanya. Harusnya dia dapat nih data ini. Sebenarnya apa nih ya? Coba kita hapus. Saya clear dulu, saya save. Nah, ini datanya udah dapat nih. Kalau datanya udah dapat, coba saya mau ubah ke from JSON seperti ini. Kemudian saya print test gitu ya. Saya tes nih. Harusnya dia instance of detail suruh. Saya save. Mana dia? Coba saya save. Oh, ini nggak masuk nih. From JSON. Harusnya dia dapat nih ya. Detail suruh. Saya save. Nah, ini kenapa nggak dapat nih? Coba saya restart dulu. Udah masuk. Saya masuk ke Al-Fatihah. Nah, ini nggak dapat nih, tes ini nggak dapat nih di sini. Berarti ada yang miss di bagian dalam sini ya. Ada yang error di bagian dalam sini from JSON-nya. Kita buka dulu. Di sini dia melempar JSON, data, number, sequence dan lain sebagainya. Coba kita print dulu ya. Sebenarnya data ini apa ya? Pertama itu. Kemudian data ini adalah seperti ini. Nah, dapat nih number, sequence, number of pairs, name. Berarti kita cek lagi. Number, sequence ada, name. Oke, masuk ke dalam name. Name ada short, long. Name kita buka. Name ada short, long, transliteration, translation. Oke, ini udah masuk. Udah aman. Kemudian di dalam translation itu ada English sama ID Indonesia. Oke, udah aman. Terus masuk ke bagian tafsir. Tafsir itu di sini.
tafsir, ada data tafsir. Data tafsir ya. Oke, data tafsir. Dia nyebutinnya data tafsir di sini. Dia masuk data tafsir from JSON dari tafsir. Oke, udah bener. Ini tafsir mana? Ini tafsir. Ini ada ID surah Al-Fatihah dan lain sebagainya. Di dalam data tafsir itu ada ID. Oke, ini cuma satu ya. Kemudian setelah udah dapat data tafsirnya, dia ada apa lagi? Ada pre-bismillah versus ya. Pre-bismillah versus. Nah, kita masuk coba ke bagian list of verses ya. Nah, di verses ini dia berupa list ya. List itu datanya seperti ini listnya. Berarti ada miss di bagian verses nih. Ya, kita coba cek dulu. List of verses from JSON map. Oke, ini kita coba tutup dulu aja kali ya, biar nggak error gitu ya. Kita coba, kita save. Kita clear dulu. Saya coba save. Nah, di sini saya ngeprint datanya udah benar. Kalau saya ngeprint tesnya harusnya dapat nih. Coba saya clear, saya save. Oh, detail surat test from JSON data mapping. Berarti di sini from JSON versus ini saya kasih list kayak gini aja ya, list kosong nih. Saya coba save. Detail suroh, feature builder, get detail suroh, number udah dapet. Snapshot. Kenapa dia di sini kedetek tidak ada data? Berarti kan kita belum berhasil di sini. Ya. Kita belum berhasil di bagian sini nih. Belum berhasil ngeget. Coba ini saya copy dulu. Kita akan cobain di bagian tes ya. Kita akan cobain di bagian widget test. Ini kita hapus. Mungkin jadi hapus ya. Kita coba tutup semua. Kemudian saya cobain feature-nya. Get detail suroh. Saya jalanin. Nomor 1. String. Ini saya wait. Kita coba save. Kita coba run without debug. Oh sorry, ini saya stop dulu. Kemudian di sini saya coba run. Kita cek dulu ya. Ini fungsinya benar apa enggak nih? Kita tes ini nih. Nah, ini ada permasalahan di sini kan? Berarti ada masalah di sini. Tipe 0 di bagian map dynamic. Wah, ini nih masalahnya nih. Ya. Model detail suroh 34. Nah, pre-bismillahnya nih ada permasalahan null safety di sini. Pre-bismillah. Coba ini kita tutup dulu aja. Saya ganti pre-bismillah jadi 0 datanya. Coba saya save ya. Saya akan coba running ulang. Harusnya dia dapat. Kalau dapat berarti nggak masalah. Nah, instance of detail surah berarti ada permasalahan ketika kita masukin pre-bismillah tadi tuh. Coba kita masuk ke, berarti kita masuk ke pre-bismillah. Ini harusnya datanya 0 nih ya. Harusnya datanya 0 karena itu nggak berhasil diubah. Kita coba cek. Nah, ini datanya 0 karena di sini kita langsung force. Nah, kalau misalnya kita coba tutup, kita ganti dengan ini JSON pre-bismillah nih. JSON pre-bismillah. Kalau misalnya kita save, kita ubah lagi ke sini, dia error nih. Kalau di sini nggak muncul datanya. Nah, ini berarti ada permasalahan di bagian pre-bismillah tadi. Kita cek lagi satu-satu ya. Di sini JSON pre-bismillah, JSON pre-bismillah ini kita coba copy aja, kita format dulu ya, biar lebih enak.
Oh sorry, di atas di sini. Saya coba proses biar ngebacanya enak. Oke, di sini ada datanya, nama ini udah aman, ini aman, pre-bismillah. Nah, ini data ini ternyata nul ya. Di sini pre-bismillah nul nih. Pre-bismillah. Nah, ini data ini nul. Berarti kalau misalnya data nul, yang tadinya kita mau convert ke sini tapi datanya itu nul, berarti ini harusnya kita harus menyiapkan kondisi nih. Ya, jadi kalau misalnya dia datanya nul, itu kayak gimana gitu ya. Jadi sebelum di-convert ke JSON, ini pre-bismillah mana? Ini ya. Kalau JSON pre-bismillahnya sama dengan nul, maka dia kita lempar nul aja. Kayak gitu. Oke? Berarti ini udah bisa berhasil. Nah, kalau kita save, kemudian di sini saya jalanin. Kita coba run. Kita harusnya dapat nih. Apa nih dapatnya? Nul ya. Karena di sini memang datanya sudah berhasil di set jadi nul. Karena di database emang nggak ada gitu. Oke. Nah, sebenarnya ini perlu dibenerin di semuanya ya. Jadi kalau misalnya di sini sebelum dia ngeubah ke JSON, kalau misalnya kita harus cek gitu ya. Harus cek kalau dia nul, harusnya kayak gini sih. Oke, kalau dia nul, maka kita nge-return nul. Seperti ini. Ya. Jadi ini kita copy aja. Ini juga kita copy nih biar lebih cepat. Dari sini kita copy seperti ini. Kalau dia sama dengan nul, maka dia kasih nul. Nah, seperti ini. Ini buat di awal. Nah, ini versis juga sebenarnya ya. Kalau data versis JSON-nya nul, jadi dia nggak bisa langsung ke mapping, nanti bakalan error. Kita set jadi nul. Kalau enggak, kita akan seperti ini. Atau kita set jadi kosong, nggak ada data gitu ya. Oke, sip. Ini udah semua. Kita coba save. Di sini kita jalanin tes apakah dia bisa didapetin. Kalau misalnya belum bisa, nah ini kayaknya belum bisa nih, ada masalah ya. Oh, dapat. Ini detail suruh dapat. Berarti kita udah bisa dapetin versis. Kita coba save. Coba run lagi. Kita dapat list ya. Data listnya. Oke, dapat list udah aman. Berarti tadi permasalahan di pre-bismillah ya. Oke, ini udah semua. Di widget test ini udah berhasil ya. Berarti di data kita modelnya kita udah benerin. Di model ini kita udah benerin. Nah, sekarang kita tinggal masuk lagi ke bagian UI-nya. Ke bagian detail suruh, view. Ini harusnya udah dapat datanya ya. Kita masuk ke bagian sini, ini harusnya udah dapat datanya tes ini. Jadi ini kita nggak usah pakai lagi karena udah berhasil. Kita save. Kemudian di sini kita masuk ya, dapat snapshotnya. Kalau snapshotnya udah dapat, tinggal panggil aja di sini. Sebenarnya kita ambil aja suruh titik bukan dari suruh, dari snapshot ya. Snapshot titik data titik versis titik length. Nah, kalau dia nol, maka kita kasih 0. Seperti ini. Oke, sip. Oke, kalau misalnya udah dapet, kita coba masuk ke bagian versis. Di sini indeksnya ya. Seperti ini. Ini adalah versisnya. Ayat. Ini ayatnya ya. Per ayat nih. Oke, ini apa lagi nih permasalahan ini? Versis.
Oke, datanya kalau misalnya kita pasang null safety kayak gini ya, berarti di sini harus dikasih data versisnya ada boleh null nih ayat ini. Dari ayat ini kalau misalnya udah, kita cek ya. Harusnya di sini kita cek dulu lagi aja. Yang dimaksud tidak ada data di sini adalah bukan tidak ada ayatnya. Tidak dapat snapshot data semuanya nih. Tidak dapat ini nih. Kode semuanya, number ini nggak dapat ya. Tapi kalau misalnya di sini kita bisa ngecek lagi nih. Kalau dia lengthnya sama dengan 0 atau ini is empty. Kalau dia kosong ya, atau sama dengan 0 kayak gini ya, atau lengthnya sama dengan 0 deh kayak gini ya, kita buat kayak gini aja. Kalau dia sama dengan 0 maka di sini kita return center lagi, berarti ini nggak usah ditampilin apapun, kita return textbox kosong aja. Nah else nya adalah yang ini. Kalau misalnya di sini udah pasti ada lengthnya, maka ya kita udah berhasil dapat ayatnya. Oke, ayat ini udah ada. Dan kalau ayatnya udah ada, berarti di sini tinggal kita tampilin ayat-ayatnya. Kita coba cek ayat titik apa nih? Teks ya. Titik Arabnya ya. Ini kita coba cek. Ayat. Ini udah pasti ada. Teksnya seperti ini. Kita coba save dan kita coba run without debug lagi. Ini kita tungguin dulu nih. Ya. Nah, ini udah masuk. Coba kita masuk ke Al-Fatihah. Nah, ini dapat. Ini ayatnya ada 7 ya. Mungkin teksnya ini kita akan styling, text style. Ini kita kasih size misalnya 30. Coba kita save. Nah, kayak gini misalnya, atau terlalu tinggi ya. 25 deh. 25. Dan align-nya ya, align text align-nya ini kita mau di sebelah kanan aja ya. Kita coba save. Oh, kalau dia belum ada rata kanannya, maka ini efek dari center mungkin ya, efek dari kolom. Ini main aksisnya kita mau pasang dia main aksis, sorry, kolom cross axisnya ya, cross axis alignment right n. Ini nggak perlu ya, save. Ini jadi kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Ini kita kasih size box biar kasih jarak misalnya 20 lah kayak gini. Nah, ini ayat 1, ayat 2 dan seterusnya, ini mungkin kasih 50 aja kali ya. Oke, ini adalah seperti ini. Nah, ini udah dapet ayatnya. Text align ya. Di sini kayaknya kurang bagus nih kalau kayak gini. Bener berarti ya. Text align ya. Text align terus ini n. Kita coba pasang n. Nah, ini jadi kayak gini. Oke, mantap. Kalau misalnya udah berarti udah selesai. Tinggal tafsirnya nih. Ya, sebenarnya kita butuh textbox lagi, dan di sini kita butuh apa ya? Kita butuh teks, ini arti ya. Ada artinya nggak sih? Kita dapat arti nggak di sini? Transliteration. Ah, ini ada nih. Teks ini ada transliterationnya. Kita coba save. Oke, kita mau bahasa. Oh, cuman ada bahasa Inggris.
coba ada bahasa Inggris nih. Atau ini translation ya, sorry ya. Ini bahasa Indonesia. Kita set jadi seperti ini. Translation. Oh, dia belum ada nih. Oh, dia bukan di teks. Jadi di sini langsung ya. Translation titik Indonesia. Kita coba save. Nah, oke, ini dia. Ini adalah arti-artinya ya. Kalau mau ada tulisannya, kayak misalnya teks Arab ini, Bismillahirrohmanirrahim, kayak gitunya ya. Kalau mau ada kayak gituannya, bisa aja sih. Oke. Oke, kalau mau ada kayak gituannya, berarti kita tinggal kasihin lagi aja. Ini nggak usah gede-gede. Ini 18 aja deh. Kalau kayak gini. Dan di sini juga kasih 18. Tapi font ini ya, decoration style, text decoration titik, oh bukan, style ya, font style. Ini kita kasih italic aja. Ini kita mau ambil dari teks, terus ambil translationnya Inggris. Kita save coba. Jadi kayak gini. Oke, ini bagus ya, udah ya. 18 dan seterusnya. Oke, ini udah bagus. Oke. Untuk artinya ini kayaknya jangan di sebelah kanan. Mungkin kita bisa justify ya. Kita coba save. Seperti ini. Ini artinya. Oke, bagus ya. Mungkin ini jangan tinggi-tinggi. Dari Arabnya nggak usah tinggi-tinggi jaraknya. Mungkin dari sini mungkin bisa dikasih jarak agak panjangan. Nah, seperti ini ya. Oke, ini udah bagus. Ini sip, udah ya. Kita intinya udah berhasil, nanti urusan UI belakangan dulu deh. Ya, yang penting ini udah berhasil dulu nampilin detail surahnya. Ada 7 ayat, misalnya di sini kita mau Al-Kafirun. Ini ada 6 ayat. Ini ya. Nah, ini udah semua ya. Berarti ini sampai sini dulu aja. Kita next, kita masuk ke video buat ngefixin model kita, karena tadi ternyata yang model-model kayak nul kayak gitu ya. Misalnya di sini kalau dia datanya nul, kita belum handle nih ya. Jadi kita next mungkin benerin model kita dulu ya, biar dia bisa dihandle.